Assalamualaikum warahmatullahi udah mulai? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan literasi digital. Sebelum saya mulai, kita adakan dulu kesepakatan. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiganya, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang kelima, fokus pada sesi belajar. Nah, sekarang untuk memulai mungkin kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk ice breaking-nya mungkin kita akan mengadakan tebak-tebakan saja lah. Gimana? Bapak Ibu setuju? Oke, saya akan ada satu pertanyaan yang dimana harus dijawab sama Bapak Ibu. Tebak-tebakan receh aja lah. Kendaraan apa yang sangat lucu? Ada yang bisa jawab? Kendaraan apa yang sangat lucu? Kurang tahu, Pak. Mungkin Apa Ibu ya? tahu? Nggak ada nih, apa nih? Apa ya, Mbak? Kendaraan apa yang paling lucu? Nyerah aja, nyerah. Yuk, nyerah. Pada nyerah? Oke. Jawabannya kereta api. Bisa, Pak. Kenapa bisa Kan lucu? ada lagunya. Naik kereta api, cute, cute, cute. Ya. Jadi kereta api itu kendaraan yang lucu. Bisa. Tepuk tangan dulu buat temennya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi tentang literasi digital. Yang pertama pada sesi ini tujuannya itu untuk merefleksikan kesiapan pribadi penggunaan pengembangan teknologi tentang dunia digital. Yang selanjutnya mengidentifikasi produk-produk platform, nanti akan saya jelaskan tentang produk platform sekolah penggerak. Dan yang ketiga itu penyusunan rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk platform teknologi sekolah penggerak. Nah, di sini ada teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran dalam bidang pendidikan, terus juga sejauh mana kesiapan dalam menggunakan atau pemanfaatan TIK ini, serta apa saja yang bisa dilakukan agar lebih siap dalam memanfaatkan TIK di bidang pendidikan. Nah, pada pembahasan kali ini tentang literasi digital. Literasi digital itu merupakan teknologi atau pengetahuan tentang kecakapan dalam menggunakan media digital atau alat komunikasi, atau juga bisa tentang jaringan dalam menemukan informasi yang cepat. Nah, dalam pengembangan pendidikan ini dan pengetahuan sebagai pembelajaran, literasi digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dalam penggunaan media untuk mendukung masyarakat memiliki kemampuan membaca, serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggali informasi. Karena mungkin masyarakat sendiri bosan dengan bentuk buku yang seperti itu aja, makanya ada pengembangan untuk respon bacanya itu lebih aktif kembali dengan cara literasi digital ini. Nah, di sini maka dari itu banyak macam aplikasi dengan kemasan menarik, ya termasuk aplikasi pembelajaran sekolah ini pada saat ini banyak sekali digunakan dan ada juga aplikasi belajar yang masih terus dikembangkan. Nah, fitur-fitur yang unik dari aplikasi pembelajaran menjadi unggulan dalam menarik perhatian penggunanya. Salah satu contohnya yaitu proses pembelajaran pengoperasian di dalam Learning Management System
yang pada pelatihan seperti beberapa hari ke belakang itu. Nah, dalam pelatihan guru penggerak ini, banyak hal-hal baru terkait fitur yang mungkin awalnya membingungkan, namun seiring kebiasaan dalam pengoperasiannya, semakin lama mungkin semakin bisa dipahami, karena kita mulai memahami tentang fungsi dan fitur yang ada di dalamnya, itu karena terbiasa mengoperasikannya. Nah, pada masa pandemi ini, pendidikan menjadi sorotan utama nih, dalam kemajuan untuk mencerdaskan anak bangsa, di mana untuk membangun pembelajaran yang merdeka, maka banyak sekali berbagai macam aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan. Salah satunya ya aplikasi learning yang disiapkan dan ditujukan sebagai dasar pengenalan dini tentang platform teknologi sekolah penggerak. Dan dengan maksud agar peserta atau calon pengguna ini tidak kagetlah dengan platform teknologi sekolah penggerak. Nah, untuk tujuannya itu agar mendapatkan pengetahuan mengenai keterampilan dalam menggunakan perangkat TIK. Dan produk-produk platformnya sendiri dari sekolah penggerak merupakan produk yang tumbuh. Maksudnya, fitur-fitur atau manfaat yang disediakan oleh masing-masing produk platform, sekolah penggerak ini dirilis secara bertahap. Jadi dalam beberapa tahapan ke depan itu ada perbaikan, pembaruan, atau pemutakhiran aplikasi. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang dasar-dasar TIK dan lingkungannya, perkembangan TIK dan kesiapan sumber daya manusianya, serta juga komponen perangkat TIK, keterkaitan antara literasi digital dengan penggunaan teknologi sekolah penggerak. Untuk gambaran produk teknologi digital beserta manfaatnya, nah di sini ada beberapa produk platform sekolah penggerak. Nah, di sini ada platform dari Siplah atau Arkas, yang di mana Siplah atau Arkas ini melakukan pemutakhiran dengan sekolah penggerak yang dulunya itu Siplah hanya sebagai rancangan dalam pembelanjaan buat keperluan sekolah, tapi sekarang sudah sinkron dengan Arkas, yang di mana Arkas itu merencanakan tentang pengeluaran atau pemasukan pengeluaran yang dikeluarkan dari Sipla itu. Nah, untuk perkembangannya, Sipla dan Arkas sekarang bermitra. Jadi kalau misalkan kita pengeluarannya itu berbelanja dalam produk apapun, nanti untuk bentuk pengeluarannya akan dikolektifkan dalam Arkas atau direncanakan dalam pelaporan Arkas. Jadi tidak usah dibikin ulang. Yang kedua ada aplikasi tentang profil dan rapot pendidikan. Nah, di sini untuk aplikasi tentang rapotnya sendiri disediakan untuk memberikan gambaran dan diagnosis pada pendidikan sebuah sekolah atau daerah. Nah, di sini untuk aplikasi dari rapot hampir mirip seperti Kurtilas lah mungkin ya. Cuma dalam sekolah penggeraknya sendiri mungkin untuk lapornya akan beda lagi atau pemutakhiran kembali yang di dalamnya itu terdapat platform mungkin sebagai analisis perencanaan berbasis data dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan itu sudah ada di situ. Terus juga udah terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis. Terus juga ada instrumen pengukuran dan evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik dalam internal maupun eksternalnya. Terus juga sebagai alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau yang disebut dengan output-nya. Serta juga bisa meringankan beban administrasi pada satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Yang selanjutnya ada platform guru. Nah, untuk platform guru sendiri itu ada platform mengajar dan guru belajar. Nah, di sini untuk pemanfaatan platform guru belajar itu bisa memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Dan juga memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Terus juga guru bisa mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen dan juga guru dapat menerapkan teaching at the right level. Nah, di sini untuk teaching the right level
Tujuannya untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik. Nah, di dalam proses pembelajarannya, mungkin pembelajaran saat ini, sudah sangat bergantung sekali kepada teknologi digital yang memasuki ya, eee, salah satunya untuk meningkatkan penggunaan perangkat gawai sebagai alat akses, mmm, memasuki dunia maya. Nah, perangkat ini sangat mudah untuk didapat dengan varian harga yang terjangkau. Salah satunya adalah komputer, ada HP atau gawai ya, yang biasa kita gunakan itu juga bisa sebagai, media untuk, mengakses aplikasi pembelajaran. Terus juga yang utamanya ada akses internet, yang di mana akses internet ini sebagai jembatan menyambungkan antara kita sebagai guru dan juga, peserta didik sebagai pelajarnya. Nah, di sini tentang pembelajaran jarak jauh mungkin dari Bapak atau Ibu, saya mau nanya nih, teknologi apa aja sih yang udah Bapak Ibu kuasai dalam pembelajaran di sekolahnya masing-masing? Mungkin Bapak Ibu bisa, menjawab atau ya sharing-lah tentang pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Silahkan Bapak atau Ibu. Mbak Ya, silakan Bapak mau Yusuf. ya berbagi pengalaman dalam teknologi yang bisa digunakan di pembelajaran sekolah. Untuk di sekolah kami, eh, pembelajaran di sekolahnya menggunakan aplikasi Google Meet untuk proses pembelajarannya. Karena dalam proses pembelajaran tersebut dari siswa sendiri banyak kekurangan dan kelebihannya yang bisa diambil dari Google Meet tersebut. Mhm. Dari kenapa di sekolah kami menggunakan Google Classroom dalam pembelajarannya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan berupa Ya. bantuan kuota yang telah diberikan kepada siswa, dan di bantuan tersebut diperuntukkan untuk beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Nah, salah satunya adalah Mungkin Google ada Classroom gitu. oh, oke. Dari materi-materi sendiri juga menggunakan eh, fasilitas yang ada di Google Classroom. Begitu, Pak. Ya. Mungkin dengan Ibu Sugiyarti sendiri bisa Baik, untuk kalau di sekolah kami itu sama ya menggunakan Google Classroom. Jadi kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang mudah diakses untuk anak-anak. Itu pertama Google mmm, Classroom, ya Google Classroom di situ juga kita menggunakan, video pembelajaran yang di-upload ke dalamnya, yaitu menggunakan aplikasi YouTube, kemudian yang biasa mhm, digunakan oleh anak-anak juga menggunakan Instagram. Kemudian untuk ujian kita biasanya menggunakan, Edbox ya untuk PAS dan PAT. Kalau untuk ulangan harian kita menggunakan Quizizz seperti itu. Jadi lebih menarik dan juga agak bervariasi gitu meskipun menggunakan aplikasi yang memang, sudah banyak digunakan oleh orang lain, seperti itu, Bapak. betul. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini kan pasti Bapak Ibu pernah mengalami kendala atau kesulitan dalam PJJ ini. Mungkin bisa diceritakan kesulitan apa saja yang sering terjadi di dalam pembelajaran jarak jauh ini? Mungkin bisa dari Bapak Yusak. Oh iya, Pak, siap. Hambatannya biasanya ini, Pak, sinyal jaringan Oh iya, ya iya. gitu. Karena di sini daerahnya lumayan terpencil, jadi jaringannya kadang ada, kadang nggak ada. Anak-anak suka ngeluhnya di situ. Iya, masalah jaringan. Mungkin dari Ibu. Iya sama, sebetulnya di sini juga masalah jaringan,
cukup banyak ya anak-anak, kemudian juga dari masalah kuota dan juga ada beberapa anak yang tidak mempunyai, handphone atau, alat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, seperti itu, Kak. Ya mungkin untuk hambatan dan kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh itu masih sama ya kebanyakan tentang sinyal, terus juga dari gawai, mungkin karena siswa, masih terbatas akan keuangan, jadi belum bisa menggunakan fasilitas yang canggih. Maka dari itu banyak sekali keterbatasan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah mungkin, dari saya pribadi sebagai penutupnya untuk perkembangan teknologi sih yang semakin pesat membuat, manusia itu harus beradaptasi dengan mengubah kebiasaan, menjadi sebuah tuntutan ya. Khususnya untuk seorang pelajar sih, peran teknologi menjadi pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan saat ini. Salah satunya memanfaatkan ya sarana aplikasi digital sebagai jembatan dalam pembelajaran jarak jauh ya. Contohnya tadi beberapa aplikasi yang sudah Bapak Ibu, eee, ungkapkan. Nah, sehingga penggunaan aplikasi pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan guru, itu akan sangat membantu untuk mempermudah pekerjaan dan mengefektifkan waktu dalam melaksanakan pembelajaran serta asesmennya. Nah, mungkin itu saja untuk materi dari literasi digital yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Reza. Sama-sama.